Apapun bisa panen. Nah, di video part 2 kali ini tentang tumbuhan yang paling hits saat ini, yaitu tumbuhan porang. Fitri sudah akan berkolaborasi dengan Pak Tri Judi Sasongko, yaitu dari tim Research and Development GDM Organik. Tapi sebelum itu, Fitri minta tolong dong untuk pencetin dulu tombol merah merona ini. Ada tombol subscribe ya dulu ya. Jadi nanti kalau Fitri upload video terbaru lagi tentang dunia agrobisnis yang paling terupdate, Fitri semangat. Timnya Fitri juga semangat, gak ngaret, jadi on time setiap hari Sabtu, oke? Jadi tolong di subscribe terlebih dahulu sebelum kita nanti akan melanjutkan topik yang sangat seru sekali Pak Tri ya, tentang tumbuhan porang. Di video part pertama, kalau dulur belum melihat ya, silakan dulur bisa lihat lagi. Di video pertama itu Fitri bertemu dengan Bapak Paidi Porang ya, yang lagi hits, lagi viral saat ini, karena beliau ini adalah pembudidaya porang sukses ya, pelopor pembudidaya porang di daerah Madiun sini ya, seperti itu. Jadi setelah menyaksikan kisah inspiratif dan kisah sukses dari Bapak Paidi, nah waktunya dulur GDM untuk mengambil peran ya. Saatnya dulur untuk menjadi petani tumbuhan porang andalan GDM. Nah, dengan cara step-stepnya adalah dipandu dengan GDM Organik ya, produk unggulan juga. Betul sekali. Seperti apa sih Pak Tri, kalau Pak Tri boleh cerita tentang dari teknisnya sendiri ya Pak Tri ya. Mungkin kalau dulur yang masih awam gitu, masih bingung juga Pak Tri. Tumbuhannya itu bentuknya seperti apa, terus memang bertumbuhnya di daerah yang seperti apa, apakah di daerah saya cocok menanam porang, seperti itu Pak Tri? Ya, oke. Baik, dulur sekalian ya, tanaman porang ini merupakan sejenis perdu liar awalnya. Tapi sekarang berkat ada inovasi dari tokoh muda, ini bisa menjadi andalan ekspor. Ya. Nah, tanaman porang sendiri bentuknya adalah semacam ini, dulur sekalian ya. Cuman tolong dibedakan, karena tanaman sejenis yang satu famili dengan porang ini ada 4. Apa aja itu selain porang? Porang sendiri, kemudian suwek, iles-iles, dan saur ya. Dan bedanya di mana aja Pak? Bedanya dari penampakan batangnya ya. Ini di coraknya. Yang pertama adalah kalau itu suwek, corak batangnya adalah agak membulat semacam ini. Sedangkan porang ini adalah corak batangnya agak berbentuk persegi. Kemudian kalau iles-iles itu corak batangnya agak membulat tapi agak timbul, jadi ada semacam agak bulu-bulunya semacam itu ya. Sedangkan kalau saur ini bedanya adalah di warna batangnya ini lebih hijau, lebih gelap, tapi coraknya sama kayak iles-iles. Oke, untuk lebih jelasnya Fitri juga akan menampilkan di gambar ya, atau di layar, jadi dulur bisa menyaksikan lebih jelas lagi ya antara perbedaan dari keempat tumbuhan yang sefamili umbi-umbian ini ya Pak Tri ya, seperti itu. Dan dari umbinya juga agak berbeda ya. Kalau porang, jika kita potong melintang umbinya, ini berwarna kuning, teksturnya halus. Sedangkan suwek ini berwarna putih. Kalau iles-iles warnanya kuning tapi agak berserat. Nah, sedangkan yang saur ini putih berserat. Oke. Kemudian untuk habitat tumbuhnya, porang bisa tumbuh di dataran rendah sampai tinggi. Sebenarnya mengendaki atau bisa tumbuh di tempat yang agak terlindung. Sampai 40% pun tanaman ini masih bisa tumbuh. Makanya tanaman ini dulu ya liar, banyak tumbuh di sela-sela tanaman pepohonan. Nah Pak Tri, biasanya kan kalau Pak Tri ini sudah menjelaskan tadi kan di bawah naungan pohon-pohon seperti itu ya.
Tapi uniknya ya dulur ya, seperti yang kita bisa lihat di hamparan belakang Fitri dan Pak Tri ini adalah justru tumbuhan porang kalau di daerah Madiun ini dibudidayakannya di lahan terbuka, Lahan tanahnya terbuka. tanpa naungan, betul sekali. Betul. Dan kalau dulur menyimak di video part 1 ya, ternyata dengan yang seperti ini itu malah menghasilkan jauh lebih banyak. Tanaman ini jika ditanam di areal terbuka dengan intensitas sinar matahari penuh semacam ini tentunya istilahnya untuk asimilasi ya, pembuatan patinya juga akan jauh lebih banyak. Oke. Makanya hasilnya seperti yang disebutkan Pak Paidi itu betul sekali. Jadi ini bisa tumbuh di hamparan yang terbuka ataupun yang ternaung. Otomatis berarti tidak perlu menunggu rumahnya atau menunggu harus mencari di hutan ya, dulu. ya, betul. Ini Harus bisa tumbuh naungannya dulu, enggak. Ini bisa dibudidayakan seperti yang dicontohkan oleh Bapak Paidi dan warga desa di daerah Madiun sini, termasuk di belakang Fitri ini dulu ya. Oke, kemudian Pak Tri, untuk step-stepnya ya Pak Tri ya, karena tumbuhan ini pasarnya ternyata luas sekali Pak Tri ya. Sangat luas dan masih terbuka sekali. Masih terbuka ya, kata Pak Paidi kemarin itu, Fitri dikasih tahu kalau beliau kan ekspor ke Cina ya. Ya, ya. Kebutuhannya baru terpenuhi 10%, jadi masih ada celah 90%. Ini yang cukup besar sekali. Cukup besar sekali. Nah, di video kali ini Fitri akan mengupas ya, tuntas dengan Pak Tri bagaimana membudidayakan tumbuhan porang di tempat dulur masing-masing menggunakan produk pupuk organik cair GDM. Seperti apa Pak Tri? Baik, untuk step-step budidayanya tentunya kita perlu bahan tanamannya. Betul. Bahan tanamannya akan kita tanam untuk porang bisa berasal dari umbinya. Seperti ini dulur sekalian ya. Jadi umbinya saja. Kemudian bisa juga berasal dari katak atau bulbil yang tumbuh, benjolan yang tumbuh di sela-sela dari atau ketiak rantingnya. Yang ketiga berasal dari bijinya. Uniknya tanaman ini adalah dalam satu siklus hidupnya ini memiliki 2 periode. Satu periode vegetatif ya, selama 6 bulan, biasanya ini di musim hujan ya. Kemudian dia akan beralih ke periode kedua di mana periode dorman. Apa itu? Yaitu pada saat musim kering, tanaman ini biasanya akan kering kemudian seakan-akan mati. Oh, oke. Nah, tapi istirahat ya? Ya. Oke. Dorman istirahat, dia akan tetap hidup di dalam tanah, tersimpan dalam umbinya. Oke. Kemudian memasuki musim hujan berikutnya, ini tanamannya akan tumbuh lagi. Tumbuh lagi, betul. Bisa dilanjutkan vegetatif kedua atau masuk pada fase generatif, yaitu tumbuhnya bunga dan biji. Oke. Ya. Nah, sehingga untuk budidaya porang ini paling tidak ya, kita membutuhkan minimal 2 siklus. Oke, 2 siklus setahun ya? Setahun. Jadi baru tahun kedua bisa untuk panen. Panen, betul. Baik, kita mulai dari tahap setelah persiapan lahan sebagian rupa ya. Ini lahan ini dibersihkan kemudian digulut. Ya, dibuat gundukan-gundukan memanjang semacam itu ya. Dan bisa kita tanam umbinya ya, yang sudah ada mata tunasnya. Ini dengan jarak 25 kali 60. 25-60. Jarak antar gulutan ini 60 cm. Kemudian jarak di dalam gulutan antar tanamannya adalah 25. Ya. Kita tanam semacam itu. Khusus untuk umbi ini tidak memerlukan persemaian. Oke. Nah, sedangkan untuk katak dan biji tentunya harus disemaikan dulu. Disemai. Ya. Jarak tanamnya sama ya. Segitu. Kemudian biasanya untuk umbi ini kalau untuk mempercepat pertumbuhannya, jangan lupa umbi, bulbil maupun bijinya rendam dengan
POC GDM, Spesialis tanaman pangan ya. spesialis tanaman pangan. Ya. Ya, selama sekitar 30 menit, tiriskan, baru tanam. Iya. Untuk pemupukannya sendiri Pak Tri? Untuk pemupukannya sendiri, karena produk kita ini lengkap ya, saat pengolahan tanah, gunakan juga GDM Same 150 kg per hektar, Iya. dan juga GDM Black 5 kg per hektar. Iya. Kenapa demikian? Karena pada habitat aslinya, tanaman porang ini mengendaki bahan organik yang sangat tinggi. Betul. Nah, dengan penambahan Same dan GDM Black Boss, ini bahan organik di dalam tanah ini bisa Keluar. maksimal Betul, untuk betul. dimanfaatkan porang. Karena memang pada dasarnya memang tumbuhan porang ini dulu memang tumbuhnya sudah di alam ya. Ya. Jadi harus dipacu dengan bahan-bahan organik seperti itu. Yang alami tentunya. Betul. Kemudian setelah 2 bulan setelah tanam ya, atau 8 minggu lah ya, ini baru kita lakukan penyiangan, ya, pembersihan rumput dan juga pemupukan yang pertama. Ya, Tentunya dengan POC GDM spesialis tanaman pangan. betul. Ya. Setelah itu diulangi lagi 2 bulan lagi. 2 bulan lagi, Ya. oke. Dengan produk yang sama juga, Ya. pupuk organik cair spesialis tanaman pangan. Jangan salah produk ya. Ya. Kemudian tentunya pada bulan ke-6 ini kan masuk pada periode dorman. Betul. Yang tidak perlu kita pupuk, ini biar kering, rebah, dan biasanya ini bulbilnya atau kataknya ini sudah bisa kita ambil untuk bibit. Iya, iya, betul. Setelah memasuki periode dorman tadi, musim hujan berikutnya ini akan tumbuh lagi ya. Jadi nanti bisa dilihat nanti ada tunas yang baru tumbuh. Ya. Kemudian kita ulangi pupuk ketiga di 2 bulan Selanjutnya berikutnya. ya, oke. Macam itu. Jadi ada 3 kali pemupukan dulur ya, agar hasilnya benar-benar maksimal. Dan memang kalau di pupuk organik ini tidak ada dosis overdosisnya kan Pak Tri ya? Tidak ada. Tidak ada overdosis. Semakin banyak semakin baik. Tentunya kan kita kembalikan pada analisa usahanya. Ya betul. Oke, Fitri nanti juga akan tampilkan dosisnya ya, Ya. dosisnya yang sudah dibicarakan Pak Tri nanti. Fitri tampilkan di layar agar dulur juga bisa mungkin mengcapture ya dan menyimpan gitu. Nah, Pak Tri, tumbuhan porang ini kan juga pangsanya untuk market ekspor ya. Betul. Dengan penggunaan pupuk organik cair GDM dan juga GDM Black Boss dan juga GDM Same, itu apakah nanti mempengaruhi kualitas umbinya Pak Tri? Karena harus umbi terbaik Pak Tri yang harus kita ekspor ini ya. Jelas sekali. Ya. Di mana pangsa ekspor ini tentunya mengendaki kualitas yang terbaik. Betul. Baik itu kandungan glikokanannya ataupun tidak boleh sama sekali mengandung bahan kimia, apalagi betul. logam berat. Betul, Ini betul. untuk ekspor sangat dilarang sekali. Nah, GDM organik dengan pupuk organik cairnya dengan GDM Same maupun Black Boss ini sama sekali tidak mengandung bahan kimia. Betul. Dan juga hebatnya lagi, ini malah bisa menurunkan kadar logam berat di lahan yang tercemar. Iya. Otomatis mutu umbinya selain lebih besar juga lebih bagus. Betul. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan jika dulur membudidayakan tumbuhan porang menggunakan produk unggulan juga. Satu paket ya, GDM organik, pupuk organik cair spesialis tanaman pangan, GDM Black Boss, dan juga GDM Granul Same. Ketiga-ketiganya harus diaplikasikan agar mendapatkan hasil yang maksimal tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Tri tadi ya dulur ya. Dan kalau dulur GDM sekalian, baik yang muda, petani milenial muda, ataupun memang yang sudah petani senior, masih bingung ya, mengapa kok tumbuhan porang ini menjadi sangat primadona sekali. Nah, dulur bisa cek, mungkin Fitri kasih gambarnya, ini adalah tumbuhan porang ini adalah bahan baku dari yang dibutuhkan untuk industri kecantikan ya, farmasi, kemudian makanan juga. Ya. Nah, khususnya untuk makanan diet ya Pak Tri ya. Oleh makanan karena itu berserat tinggi, betul. tapi karbonnya rendah.
Nah, oleh karena itu makanya untuk ekspor, pangsa ekspornya itu pasti harus diperhatikan juga penggunaan pupuknya harus yang benar-benar organik karena pangsanya ini juga untuk orang-orang yang hidupnya lifestyle-nya sehat ya, Pak Betul ya. sekali. Nah, seperti itu. Oke dulur, sudah lengkap semuanya part 1 dan juga part 2 Fitri sudah sediakan untuk dulur GDM semuanya belajar tentang tumbuhan porang ya. Sudah lengkap, sudah dapat inspirasi dari Pak Paidi ya, dan ditambah dengan penjelasan dari Pak Tri tentang step-step membudidayakan porang di wilayah dulur masing-masing. Pasti panen, pasti berkualitas tinggi juga ya. Tinggi. Bagaimana dulur tentang video-video yang Fitri upload dari mulai part 1 dan part 2? Pastinya banyak sekali informasi-informasi berharga tentang budidaya tumbuhan porang yang bisa dulur GDM praktekkan di wilayah masing-masing. Ternyata tumbuhan porang yang kita lihat selama ini tumbuh liar ternyata menghasilkan pundi-pundi uang asalkan dulur ada niat untuk membudidayakan dan juga mengetahui step-step yang benar. Apalagi sudah Fitri tambahkan video tentang budidaya tumbuhan porang pasti panen menggunakan GDM organik. Nah, kita jumpa lagi di video-video inspiratif selanjutnya di episode-episode lainnya di kota-kota lain tentunya di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe channel YouTube GDM Organik, tombolnya ada di sebelah sini, jangan lupa dipencet karena Fitri akan selalu mengupdate pengetahuan dulur GDM semuanya tentang dunia agrobisnis dari yang mulai terupdate sampai yang paling terunik dari seluruh pelosok Indonesia. Fitri pamit, sampai jumpa di episode GDM Info selanjutnya di kota-kota lain di Indonesia. Bersama GDM Organik, siapapun bisa panen.